Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liza Makfira Putri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pelabuhan Perikanan Samudra atau biasa disebut juga dengan PPS. Apakah status PPS bisa berubah atau menurun? Atau apakah tidak bisa menurun? Mari kita cari tahu. Pelabuhan perikanan ini tuh dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu ada tipe A yang dimana pelabuhan perikanan samudra, tipe B yaitu pelabuhan perikanan Nusantara, dan tipe C pelabuhan perikanan pantai. Yang terakhir itu ada tipe D yaitu pangkalan pendaratan ikan. Kira-kira dari klasifikasi tersebut apakah pelabuhan perikanan tipe A yang pelabuhan perikanan samudra ini dapat turun, sedangkan pelabuhan perikanan samudra ini tuh merupakan status tertinggi. Kira-kira apakah bisa turun ya? Jawabannya tidak bisa ya guys. Kenapa? Menurut Puspitasari 2016, pelabuhan perikanan samudra ini tuh mempunyai tugas melaksanakan tata operasional dan pengelolaan sarana pelabuhan sesuai dengan perundang-undangan yang sudah berlaku. Nah, untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi juga sebagai melakukan tata operasional, melayani kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI, dan melakukan penataan, pemanfaatan, perencanaan, dan rehabilitas pembangunan serta pengembangan daerah pelabuhannya. Yang pertama itu ada pada fasilitasnya. Pada fasilitas pelabuhan perikanan samudra ini kan udah cukup layak ya fasilitasnya dan sangat memadai untuk mendukung industri perikanan, pemasaran, dan industri hasil tangkapnya. Sedangkan kalau misalnya diturunkan kepada pelabuhan-pelabuhan di bawahnya, ya pada pelabuhan perikanan Nusantara dan di bawahnya, itu memiliki fasilitas yang sangat terbatas dan tidak dirancang untuk menangani bongkar muat kapal-kapal besar. Nah, sehingga pelabuhan perikanan samudra ini tuh bisa mengalami kerugian, bahkan bisa menghambat industri perikanan tersebut. Bahkan bisa juga kehilangan anggaran dari negara dan kerugian pendapatan dari kapal-kapal yang telah berlabuh gitu. Nah, sedangkan pada kapal pelabuhan perikanan samudra ini tuh diperuntukkan bagi kapal-kapal yang menangkap ikan di ukuran 60 GT. Jika diturunkan menjadi pelabuhan Nusantara, maka kapal tersebut sudah tidak bisa berlayar seperti biasanya karena penurunan armada dan standar pelabuhannya itu menjadi menurun. Sedangkan pelabuhan perikanan samudra ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, nelayan seperti penyediaan, perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta mendorong usaha industri perikanan, pemasaran perikanan, dan mengembangkan teknologi. Nah, untuk operasional pelabuhan perikanan samudra ini juga memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas. Sedangkan kalau misalnya pelabuhan perikanan di bawahnya, itu tuh jangkauannya itu masih dekat dan hanya di sekitarnya saja. Itu menyebabkan penurunan aktivitas bongkar muat juga akan berpengaruh jika terjadi penurunan status. Maka bongkar muat kemungkinan harus dipindahkan ke pelabuhan lain atau bahkan tidak ada, atau bahkan statusnya itu lebih kecil dari pelabuhan perikanan samudra, sehingga hal tersebut dapat hilang fungsi dan peranannya sebagai pelabuhan perikanan samudra. Nah, untuk kondisi pada nelayannya dan pekerjanya ini juga berperan penting dalam pelabuhan perikanan samudra, di mana akan banyak nelayan yang mengalami kerugian akibat hasil tangkapannya yang berkurang. Jika terjadi penurunan status, akan menyebabkan penurunan armada juga dan aktivitas operasional dari pelabuhannya tersebut. Nah, yang terpenting adalah keterbatasan teknologi. Jika mempengaruhi di mana pelabuhan perikanan ini tuh kalau udah menjadi pelabuhan perikanan samudra ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap dari sistem pendinginan, penyimpanan, dan pengolahan industri. Dengan adanya teknologi ini tuh dapat mendukung kualitas dan keamanan pangan, terutama pada proses ekspor dan impor. Namun jika diturunkan menjadi pelabuhan yang di bawahnya, maka teknologi tersebut akan terbatas dan fasilitas yang sudah ada kemungkinan dihilangkan. Sedangkan pelabuhan perikanan samudra ini tuh merupakan pelabuhan terbesar, memiliki potensi dermaga yang bagus untuk lebih dikembangkan di masa yang akan mendatang. Wurjanto 2023. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.